Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda mikir kenapa ya kita sebagai manusia itu kayaknya dari dulu selalu aja penasaran sama masa depan? Iya, iya. Kayak udah naluri gitu. Betul, dari zaman dulu banget ada peramal, ada orakel, terus ada cara-cara unik kayak pakai I Ching atau lihat ampas teh, ya kan? Rasa penasaran ini tuh kayak nggak hilang-hilang. Hmm. Meskipun ya, sekarang pendekatannya udah beda, lebih lebih terstruktur, lebih ilmiah lah. Nah, ini penting nih. Ada beda mendasar yang perlu kita pahami. Jadi ada ketidakpastian yang emang nempel di masa depan itu sendiri, sifatnya acak. Kita sebutnya aleatori. Aleatori, oke. Itu beda loh sama ketidakpastian yang muncul karena kita saat ini nih kurang informasi. Itu namanya epistemik. Oke, epistemik karena kurang pengetahuan ya. Betul. Intinya sih, kita nggak bisa benar-benar tahu apa yang bakal kejadian nanti. Kita cuma bisa nunggu sambil ya coba bikin perkiraan terbaik aja. Bener banget. Dan bedanya kelihatan jelas ya, kalau kita bandingin ramalan nasib gitu sama prediksi ilmiah. Contohnya Edmund Halley, itu tahun 1705. Ah ya, komet Halley. Nah, dia itu pakai hukum Newton, tapi bukan buat ngeramal ya. Dia ngitung kapan komet yang dia lihat itu bakal muncul lagi. Benar. Dan beneran loh, prediksinya pas. Kometnya balik lagi tahun 1758. Spesifik bisa diuji pakai dasar ilmiah. Dan menariknya nih, Halley itu kontribusinya nggak cuma soal komet loh. Dia juga punya peran penting buat memahami harapan hidup manusia. Itu kan fundamental banget ya. Nanti kita bahas lebih dalam deh soal ini. Wah, oke. Ini nunjukin gimana metode ilmiah itu mulai dipakai buat memahami pola kehidupan manusia juga, nggak cuma benda langit. Tapi ini ada fakta yang menurut saya lumayan bikin kaget nih. Isaac Newton. Kita kenal dia kan, ikon rasionalitas ilmiah banget lah. Iya, fisika klasik, gravitasi. Nah, ternyata dia punya sisi lain. Diam-diam dia itu obsesif gitu menafsirkan angka-angka di Alkitab. Oh ya? Buat apa? Buat nyari petunjuk masa depan, sampai nyoba prediksi kapan dunia berakhir. Perkiraannya dia itu sekitar tahun 2060. Serius? 2060? Iya, dan uniknya, itu dekat banget loh sama jadwal komet Halley muncul lagi berikutnya, di 2061. Haha, kebetulan yang menarik ya. Itu nunjukin banget ya gimana kuatnya dorongan manusia buat nintip masa depan, bahkan sekelas Newton aja tergoda juga. Walau caranya beda ya, antara fisika sama tafsir kitab. Iya kan? Oke deh, mari kita coba bedah lebih dalam nih. Gimana sih sebenarnya cara kita membaca masa depan di zaman sekarang? Mulai dari yang, jangka pendek deh, yang sering kita lihat. Skor bola, ramalan cuaca besok pagi. Hmm, Sampai ke pertanyaan yang jauh lebih gede gitu. Berapa lama sih kita bakal hidup? Terus nasib iklim bumi kita di mana nih jangka panjang? Dan yang paling penting, seberapa gede sih peran ketidakpastian di semua prediksi ini? itu pertanyaan bagus banget. Prediksi itu emang ya gitu deh, susah. Tapi penting banget buat perencanaan, buat ambil keputusan. Kuncinya itu ada di model sama asumsi yang kita pakai. Model dan asumsi ya. Iya. Nanti kita coba lihat beberapa contoh prediksi deh dari yang jangka pendek banget sampai yang jauh ke depan. Dan gimana kita coba ngukur atau paling nggak ngakuin lah ketidakpastiannya. Ini semua ada di fokus kita kali ini, bab 11 soal memprediksi masa depan. Sip, mari kita mulai dari yang dekat dulu deh. Yang sering jadi bahan omongan, mungkin malah taruhan. Prediksi skor bola. Bisa nggak sih model statistik yang kaku itu ngalahin feeling sama pengalamannya pakar bola? Pertanyaan klasik ya. Coba kita ambil contoh beneran deh. Liga Inggris musim 2008-2009 ada pertandingan Wigan lawan Portsmouth. Nah, ada model statistik yang coba nebak skor akhirnya. Oke, gimana caranya? Langkah pertama, dia tentuin baseline dulu, angka dasar gitu. Jadi rata-rata gol tim kandang di liga itu berapa? Sekitar 1,40 gol per laga, sama rata-rata gol tim tandang, sekitar 1,08 gol. Oke, rata-rata liga. Masuk akal buat awal. Terus, pasti disesuaikan kan sama kekuatan timnya? Tepat, nggak berhenti di rata-rata doang. Modelnya masukin faktor spesifik tim. Misal nih, kekuatan serang Wigan itu diukur 0,72 kali rata-rata liga. Sementara kelemahan bertahan Portsmouth 1,22 kali rata-rata. Oke. Dan faktor lemahnya pertahanan Portsmouth 1,22.
Hasilnya, ekspektasi gol buat Wigan di laga itu jadi sekitar 1,22 gol. Oke. Jadi udah ngitungin performa relatifnya ya, bukan cuma rata-rata kosong. Nah, kalau Portsmouth-nya gimana? Mirip prosesnya. Ekspektasi gol Portsmouth dihitung dari baseline gol tandang dikali faktor serangan Portsmouth sama faktor pertahanan Wigan. Hasilnya, sekitar 0,87 gol buat Portsmouth. Tapi kan nggak ada tim nyetak 1,22 gol ya? Iya nggak ada, itu angka teoretis. Nilai harapan lah istilahnya. Rata-rata kalau pertandingan kayak gitu diulang-ulang terus. Paham. Nah, terus gimana ngubah angka harapan ini jadi peluang skor beneran? Misalnya berapa persen sih kemungkinan Portsmouth nyetak pas 1 gol? Nah, di sini statistiknya masuk lebih dalam. Model ini pakai distribusi Poisson. Itu alat statistik standar buat ngitung seberapa sering suatu kejadian, di sini gol ya, muncul dalam rentang waktu tertentu. Asumsinya kejadiannya independen. Distribusi Poisson, oke. Nah, dari ekspektasi 0,87 gol tadi, model bisa ngitung probabilitas Portsmouth nyetak 0 gol berapa persen, 1 gol berapa persen, 2 gol berapa persen, dan seterusnya. Buat kasus 1 gol itu sekitar 37%. Buat Wigan juga sama. Dari ekspektasi 1,22 gol, kemungkinan dia nyetak 1 gol itu sekitar 36%. Oke, jadi udah ada nih probabilitas jumlah gol masing-masing tim. Kalau mau dapat probabilitas skor akhir, misalnya Wigan menang 1-0 gitu. Nah, kalau kita anggap, ini asumsi ya, kalau jumlah gol kedua tim itu independen. Padahal di lapangan kan saling pengaruh ya strateginya. 1 gol, 36%. Dikali peluang Portsmouth cetak 0 gol, sekitar 42%. Hasilnya ya sekitar 15% lah kemungkinan skor akhirnya 1-0 buat Wigan. Wah, detil juga ya prosesnya. Terus gimana performa model ini di dunia nyata dibandingin sama pakar gitu? Nah, ini menariknya. Untuk 10 pertandingan terakhir di musim itu, model statistik ini ternyata benar nebak 9 dari 10 hasil akhir. Jadi, siapa menang, seri atau kalahnya, itu 9 benar. Wow, 9 dari 10. Iya, malah 2 tebakan skornya persis sama, termasuk yang Wigan 1-0 Portsmouth tadi. Nah, bandingin sama Mark Lawrenson, pakar bola BBC waktu itu. Dia cuma benar 7 dari 10 hasil, dan skor tepatnya cuma 1. Jadi modelnya menang dong. Di kasus ini, iya, model statistik menang. Keren. Rentan nahin intuisi pakar. Tapi ini jadi mikir lagi nih. Tadi kan modelnya ngasih probabilitas, kayak 15% buat skor 1-0. Gimana kita tahu probabilitasnya itu sendiri beneran bagus apa enggak? Kan bukan cuma soal tebakannya bener atau salah doang. Nah, itu pertanyaan krusial banget. Ngevaluasi prediksi yang bentuknya probabilitas emang lebih ribet daripada cuma lihat bener apa salah doang. Makanya ada ukuran kayak Brier Score. Brier score, apa itu? Brier Score itu ngukur rata-rata kuadrat selisih antara probabilitas yang diprediksi sama hasil nyatanya. Hasil nyata itu dikasih nilai 1 kalau kejadian, 0 kalau enggak. Skor 0 artinya sempurna prediksinya, skor 2 paling jelek. Makin rendah Brier Score, makin pas atau akurat probabilitas yang dikasih model. Oh, jadi ini kayak ngukur seberapa jujur modelnya ya. Kalau dia bilang peluang 70%, beneran kejadiannya sekitar 70% nggak sih kalau situasinya mirip? Bisa dibilang gitu, dan ada lagi turunannya, Brier Skill Score atau BSS. Ini ngebandingin akurasi model kita sama prediksi standar atau tanpa keahlian. Misalnya, kalau kita cuma nebak pakai rata-rata hasil liga aja sepanjang musim. Oh, dibandingin sama baseline ya? Betul. Nah, model bola tadi itu BSS-nya 43%. Artinya, dia ngasih peningkatan akurasi 43% dibanding kalau kita cuma nebak pakai rata-rata liga. Ini ngasih kita ukuran kuantitatif. Seberapa besar sih nilai tambah model ini? Buat Anda, ini artinya kita bisa lebih pede atau malah lebih skeptis sama prediksi olahraga yang ngasih angka probabilitas. Sangat menarik. Jadi kita bisa nilai kualitas prediksinya, bukan cuma hasilnya aja. Oke, kita geser ke contoh lain yang deket juga sama kita. Ramalan cuaca. Nah ini, kita semua pernah alamin kan? Kadang pas banget, kadang melesetnya jauh banget ya. Oh iya, jelas. Dan ada satu cerita legendaris soal ramalan cuaca meleset. Kasus Michael Fish. Itu presenter cuaca BBC di Inggris tahun 1987. Oh, yang badai besar itu ya? Iya, betul. Dia di siarannya sempat nyepelein laporan soal bakal ada badai gede.
Dia bilang kurang lebih, tadi ada ibu-ibu nelpon, katanya dengar bakal ada badai. Ya, kalau Anda nonton, tenang aja. Nggak ada kok badai kayak gitu. Malamnya, Inggris kena badai parah banget, kerusakan, korban jiwa. Wah, itu fatal banget ya kesalahannya. Kok bisa sih salah segitu parahnya, kan udah ada model komputer waktu itu? Nah, masalahnya, cuaca itu sistem yang chaotic. Chaotic, maksudnya? Artinya, dia sensitif banget sama kondisi awal. Sedikit aja beda data suhu, tekanan, atau kelembapan di satu titik, pas modelnya dijalanin, hasil prediksinya beberapa hari ke depan bisa beda jauh banget. Nah, dulu itu, peramal cuaca kayak Michael Fish biasanya cuma dapat satu hasil prediksi aja, deterministik gitu. Nggak ada gambaran seberapa gede sih ketidakpastiannya. Oh, jadi cuma dikasih satu skenario masa depan aja. Nggak tahu seberapa mungkin skenario lain bisa kejadian. Terus solusinya gimana dong? Solusinya itu pendekatan namanya ensemble forecasting, peramalan ensemble. Ini dipelopori salah satunya sama Tim Palmer di ECMW, Pusat Perakiraan Cuaca Eropa. Idenya tuh cerdas tapi simple. Jalanin aja model cuaca yang sama tapi berkali-kali, misal 50 kali. Dijalankan 50 kali. Iya, tapi tiap kali jalan, kondisi awalnya diubah dikit-dikit. Variasi kecil ini ceritanya mewakili ketidakpastian kita soal kondisi atmosfer sekarang itu gimana persisnya. Aha, jadi kayak simulasi berkali-kali buat lihat seberapa sering hasil tertentu muncul ya. Bukan cuma satu tebakan aja. Dan itu yang bikin ada peluang hujan 30% yang sering kita dengar. Persis, hasil dari 50 simulasi itu ngasih kita rentang kemungkinan cuaca ke depan. Nah, analisis ulang badai 1987 pakai metode ensemble ini nunjukin kalau banyak dari 50 kemungkinan masa depan itu emang ngasih tanda ada badai kuat ke Inggris Selatan. Malah lebih dari 30% skenario nunjukin anginnya sekencang topan. Wah, Coba kalau Michael Fish punya info ensemble ini ya, dia pasti bakal jauh lebih hati-hati. Nggak bakal yakin itu bilang nggak ada badai. Jadi, pas Anda dengar peluang hujan 30%, itu artinya kira-kira 30% dari simulasi ensemble buat wilayah Anda pas waktu itu nunjukin bakal hujan. Ini cara yang jauh lebih transparan dan jujur buat ngomongin ketidakpastian cuaca. Oke. Jadi ensemble itu kunci ya buat mengerti ketidakpastian di prediksi jangka pendek kayak cuaca. Nah, sekarang gimana kalau prediksinya lebih jauh lagi? Misalnya proyeksi COVID-19 yang dulu ramai banget itu. Kita kan sering lihat grafiknya lebar banget rentangnya. Iya, proyeksi COVID itu contoh bagus lagi. Banyak banget tim pemodelan di seluruh dunia bikin proyeksi. Dan emang seringkali hasilnya itu disajiin pakai rentang ketidakpastian yang lebar banget. Nunjukin variasi gede soal kemungkinan jumlah kasus, rawat inap, atau kematian ke depan. Tapi seringnya di berita cuma satu angka aja ya yang disorot. Nah, itu dia. Sayangnya, kadang media atau pembuat kebijakan fokusnya ke satu angka aja. Seringnya skenario terburuk atau rata-rata. Padahal rentang ketidakpastiannya gede banget itu sering diabaikan. Apa sih tantangan paling gedenya bikin prediksi kayak gitu? Kok bisa rentangnya lebar banget? Tantangan utamanya ada dua sih. Pertama, perilaku manusia. Itu susah banget ditebak. Orang bakal gimana responnya sama aturan pembatasan? Nurut nggak? Kapan mau divaksin? Ini kan pengaruhnya gede banget ke penyebaran virus. Iya juga ya, susah diukur. Kedua, asumsi di modalnya sendiri. Kapan varian baru muncul? Vaksinnya masih efektif nggak sama varian itu? Kapan ada obat baru? Ini semua asumsi yang bisa cepet banget berubah dan ngaruh drastis ke hasil prediksi, apalagi buat jangka panjang. Mirip sama prediksi ekonomi dong ya? Sama-sama pusing nebak perilaku orang sama banyak faktor luar yang nggak ketebak. Mirip banget. Contohnya bank sentral kayak Bank of England. Mereka pakai fan charts, grafik kipas gitu, buat nunjukin proyeksi inflasi atau pertumbuhan PDB. Fan charts, kayak kipas gitu ya grafiknya? Iya, bentuknya melebar kayak kipas. Itu secara jelas nunjukin ketidakpastian yang makin gede, makin jauh prediksinya ke depan. Nah, yang unik dari fan chart Bank of England ini, mereka nggak cuma nunjukin ketidakpastian soal masa depan, tapi juga ngakuin ada ketidakpastian soal masa lalu. Loh, kok masa lalu nggak pasti? Bukannya data ekonomi yang udah lewat udah fix ya? Ternyata nggak selalu loh. Data ekonomi awal itu seringnya masih estimasi. Nanti bisa direvisi lagi kalau udah ada data yang lebih lengkap masuk. Makanya, fan chart mereka itu kadang nunjukin ada kipas tipis gitu bahkan buat data kuartal terakhir yang baru keluar. Ngakuin kalau angka itu pun mungkin belum final. Wah, baru tahu saya. Bahkan data kemarin aja belum tentu final ya. Terus gimana kita baca pita-pita yang melebar ke depan itu? Yang warna-warni itu? Nah, pita-pita warna yang beda-beda intensitasnya,
itu nunjukin rentang probabilitas. Bank of England ngejelasinnya gini, bayangin aja kondisi ekonomi sekarang ini kejadian 100 kali. Mereka perkirain sekitar 30 dari 100 skenario masa depan itu hasil inflasi atau PDB bakal jatuh di dalam pita tengah yang paling gelap. Oke, yang paling mungkin terjadi ya. Iya, makin terang warnanya, makin kecil kemungkinannya. Tapi masih dianggap mungkin sama mereka. Tapi penting dicatat nih, ini bukan murni hasil model statistik loh. Ini gabungan antara output model sama penilaian subjektif dari para ahli di Komite Kebijakan Moneter mereka. Tapi tetap aja, walau udah ada rentang probabilitas, udah ada penilaian ahli, masih bisa ada kejutan gede di luar prediksi kan? Tentu saja. Dan mereka ngakuin itu, selalu ada ruang buat unknown unknowns, hal-hal yang nggak kepikiran dan nggak bisa dimasukin model. Contoh paling jelas ya pandemi COVID itu. Prediksi PDB Bank of England buat kuartal pertama 2020, yang mana kepikiran bakal anjlok 25% gara-gara lockdown. Bener juga. Ini pengingat keras lah soal batas kemampuan model, apalagi kalau ketemu guncangan gede yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, ini pelajaran penting ya. Bahkan institusi sekelas bank sentral aja harus ngakuin batas modal mereka ngadepin ketidakpastian. Nah, sekarang kita geser ke pertanyaan yang mungkin lebih personal nih, yang sering ditanyain orang. Berapa lama sih Anda bakal hidup? Gimana cara kita prediksi harapan hidup? Wah, pertanyaan soal harapan hidup ini emang fundamental banget. Dan ketemu lagi kita sama Edmund Halley. Halley lagi, setelah Komet, sekarang harapan hidup. Iya, ternyata tahun 1693 dia juga bikin kontribusi gede di demografi. Dia pakai data kematian dari kota Breslau, sekarang namanya Wrocław, di Polandia. Dari situ, dia bikin yang dianggap sebagai life table atau tabel hidup aktuaria, pertama yang basisnya data empiris. Tabel hidup? Itu isinya apa? Tabel hidup itu nunjukin, buat sekelompok orang yang lahir barengan, berapa persen sih yang kira-kira masih hidup di usia-usia berikutnya? Dari data Breslau itu, Holle ngitung yang dia sebut force of mortality. Sekarang kita kenalnya hazard rate atau laju mortalitas. Hazard rate? Apa itu? Itu probabilitas seseorang yang udah nyampe usia tertentu bakal meninggal sebelum ulang tahun berikutnya. Analisis Halley ini penting banget karena dia ngebantah mitos populer waktu itu soal tahun klimakterik. Tahun klimakterik? Kayak usia keramat gitu ya? Betul. Kayak usia 49 atau 63 gitu, dulu dipercaya bahaya banget nentuin nasib. Nah, Halley nunjukin pakai data. Nggak ada tuh lonjakan kematian aneh di usia-usia itu. Oh, jadi itu mitos aja ya, nggak ada usia tertentu yang secara umum lebih bahaya. Terus gimana data harapan hidup sekarang? Misal di Inggris Raya deh. Data terbaru, misalnya UKL 2018-2020, itu konsisten nunjukin kalau laju mortalitas pria itu lebih tinggi daripada wanita di hampir semua usia. Dan yang paling jelas, risiko kematian itu naik eksponensial seiring nambahnya usia, apalagi setelah parubaya. Polanya ini ngikutin hukum Gompertz. Hukum Gompertz? Iya, hukum itu bilang kalau risiko kematian naik sekitar 9% tiap tahun. Atau kasarnya, jadi 2 kali lipat tiap 8 tahun. Wow, naiknya cepet juga ya setelah usia tertentu. Nah, kalau risikonya naik terus, bentuk sebaran usia kematian di populasi gimana? Apa kebanyakan orang meninggal pas di usia rata-rata harapan hidup? Nah, ini menarik nih. Distribusi usia kematian itu nggak simetris loh. Miring ke kiri. Akibatnya, rata-rata usia kematian yang sering kita sebut harapan hidup pas lahir itu biasanya lebih rendah daripada modus usia kematian. Modus, usia pas paling banyak orang meninggal ya? Betul. Contohnya, di UK, buat wanita, rata-rata harapan hidup pas lahir itu sekitar 83 tahun. Tapi usia kematian yang paling umum, modusnya, itu sekitar 89 tahun. Buat pria, rata-ratanya 79. Tapi modusnya 86. Wah, jadi kebanyakan orang justru hidup lebih lama dari angka rata-rata harapan hidup yang sering disebut ya. Karena ada yang meninggal muda narik rata-ratanya ke bawah. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Gimana kita bisa perkirain berapa lama saya atau Anda bakal hidup? Apa tabel hidup standar cukup? Tabel hidup standar itu kan gambaran rata-rata populasi ya. Buat perkiraan pribadi, idealnya perlu banyak penyesuaian. Gaya hidup, ngaruh banget. Ngerokok enggak, olahraga, makanannya gimana, terus riwayat kesehatan keluarga, kondisi sosial ekonomi, bahkan polusi di tempat tinggal. Banyak banget ya faktornya. Iya,
Sekarang sih emang lagi dikembangin usaha bikin personalized risk score, termasuk yang pakai data genetik, polygenic risk score. Tapi ini teknologinya masih awal banget, interpretasinya rumit, dan kadang diberitainnya suka dilebih-lebihin. Contohnya? Ingat kasus Matt Hancock, mantan Menkes Inggris. Diberitain dia punya resiko genetik kanker prostat 15%. Kedengarannya tinggi kan? Padahal resiko seumur hidup rata-rata pria di Inggris buat kena itu emang sekitar 1:6 atau 17%. Jadi ya nggak beda jauh sebenarnya. Oke, jadi skor risiko personal itu masih perlu hati-hati banget ya bacanya ya, harus lihat konteksnya. Ada lagi hal penting soal angka harapan hidup ini? Ada satu beda krusial yang sering nggak dijelasin. Bedanya period life expectancy, harapan hidup periode, sama cohort life expectancy, harapan hidup kohor. Periode sama kohor, apa bedanya? Angka harapan hidup yang paling sering Anda dengar di berita itu biasanya yang periode. Itu dihitungnya pakai asumsi kalau tingkat kematian yang kita lihat sekarang di tiap usia bakal tetap sama terus di masa depan. Padahal kan nggak gitu ya. Ada kemajuan kedokteran, kesehatan. Nah, makanya asumsi itu nggak realistis. Kalau harapan hidup kohor, dia coba ngitung proyeksi perubahan tingkat kematian di masa depan buat sekelompok orang kohort yang lahir di tahun yang sama. Oh, jadi lebih realistis dong ya? Umumnya gitu, karena kita biasanya asumsi tingkat kematian bakal turun terus. Jadi angka harapan hidup kohor biasanya jauh lebih tinggi. Contohnya nih, ONS Inggris itu proyeksiin perempuan lahir 2020, harapan hidup periodenya 82,6 tahun, tapi harapan hidup kohornya 90,3 tahun. Jauh juga ya bedanya. Iya. Buat yang lahir 2045, harapan hidup kohornya diproyeksiin bisa 92,7 tahun. Proyeksi ini juga nunjukin persentase orang yang nyampe umur 100 bakal naik drastis ke depan. Wah, ini penting banget. Jadi angka harapan hidup yang sering kita dengar mungkin agak pesimis ya, karena ngabaikan potensi perbaikan ke depan. Buat gambaran realistis berapa lama orang yang lahir sekarang mungkin hidup, angka kohor lebih relevan ya, walaupun itu juga proyeksi sih. Dan buat pribadi ya ceritanya lebih kompleks lagi. Oke, sekarang mari kita rentangkan lagi pandangan kita. Jauh ke depan. Isu krusial kayak perubahan iklim abad ini, seberapa kuat sih prediksi yang kita punya? Prediksi perubahan iklim kayak yang dari IPCC gitu ya, itu pakai model-model iklim global yang rumit banget. Modelnya dijalanin pakai berbagai skenario emisi gas rumah kaca ke depan. Misalnya, laporan IPCC bilang sangat mungkin, likely itu definisi mereka, probabilitas 66-100%, kalau pemanasan global bahkan lewat 1,5 derajat Celcius dibanding zaman praindustri. Itu di awal dekade 2040-an. Kalau kita pakai skenario emisi tinggi. Pasti effortnya gede banget ya bikin model iklim ini. Sistem bumi kan kompleks banget. Gede banget. Ribuan ilmuwan seluruh dunia, superkomputer, data puluhan tahun. Tapi ya meskipun maju pesat, kita harus jujur juga. Ada ketidakpastian yang emang ada dan lumayan gede di proyeksi jangka panjang ini. Ketidakpastiannya di mana aja? Ada ilmuwan iklim, David Stanford, dia banyak mikirin soal ketidakpastian model ini. Dia pernah bilang kurang lebih gini, model iklim kita emang bisa ngejelasin sejarah iklim masa lalu lumayan bagus. Tapi jangan ngarep mereka bisa diandalin penuh buat prediksi masa depan yang mungkin beda banget dan aneh. Jadi jangan terlalu percaya sama angkanya ya. Intinya, mungkin daripada nyari prediksi pasti, kita perlu fokus bikin solusi yang tangguh, fleksibel, yang bisa jalan di berbagai kemungkinan iklim ke depan. Pernyataan yang kuat sih itu. Ini benar-benar masuk ke area ketidakpastian mendalam atau deep uncertainty ya namanya. Dimana bukan cuma angkanya nggak pasti, tapi mungkin model kita sendiri belum benar-benar nangkep dinamika yang bakal kejadian. Persis. Makin jauh kita lihat ke depan, makin gede peran asumsi yang kita bikin soal macam-macam. Teknologi masa depan gimana, kebijakan politik global, perubahan perilaku sosial skala gede, dan tentu aja potensi adanya titik kritis atau tipping points di sistem iklim. Tipping points kayak kalau udah lewat batas perubahannya drastis gitu ya. Iya, perubahan mendadak dan nggak ketebak. Nah, faktor-faktor kayak gini susah banget, mungkin malah nggak mungkin, dimasukin secara akurat ke model kuantitatif sekarang. Kalau kita coba rangkum ya, tantangan bikin prediksi, apalagi yang jauh ke depan, sumber ketidakpastian atau potensi salahnya itu bisa dibagi jadi 4 jenis utama, kayak di bab 11. Oke, apa aja tuh? Pertama,
ketidakpastian parameter. Nilai input yang kita masukin ke model mungkin nggak pas atau nggak kita tahu pasti. Kedua, ketidakpastian struktural. Cara modelnya dibangun, rumus-rumusnya, mungkin nyederhanain realitasnya terlalu banyak atau ada yang kurang. Oke, parameter dan struktur modelnya. Terus? Ketiga, kesalahan acak atau variabilitas alami. Emang ada fluktuasi alami di sistem kompleks, kayak cuaca atau pasar saham, yang nggak bisa diprediksi pasti. Keempat, diskrepansi sistematis. Model, secanggih apapun kan cuma representasi ya, nggak mungkin sempurna nangkep dunia nyata. Pasti ada aja aspek realitas yang nggak ketangkep. Jadi banyak banget ya cara prediksi bisa meleset. Dan kayaknya buat jangka panjang, masalahnya bukan cuma input datanya kurang pas doang ya. Bener banget. Buat prediksi jangka pendek kayak cuaca beberapa jam lagi, mungkin yang dominan itu ketidakpastian parameter, sama kesalahan acak. Tapi pas kita ngomongin prediksi jangka panjang, apalagi buat sistem yang kompleks banget dan ada manusianya, kayak iklim atau ekonomi global, nah ketidakpastian struktural sama diskrepansi sistematis, poin 2 dan 4 tadi, itu jadi makin penting. Seringnya malah dominan. Jadi kita mungkin nggak cuma salah angkanya, tapi salah paham cara kerjanya atau nggak ngantisipasi perubahan mendasarnya ya. Bisa jadi begitu. Kita mungkin salah dalam memahami cara kerja sistem itu sendiri, atau gagal mengantisipasi perubahan fundamental dalam sistem tersebut. Wah, kita udah jalan lumayan jauh ya hari ini. Dari coba prediksi skor bola pakai model statistik, ngertiin kenapa ramalan cuaca kadang meleset dan gimana ansambel ngebantu, terus lihat tantangan di proyeksi pandemi dan ekonomi, sampai mikirin pertanyaan pribadi soal harapan hidup kita, dan akhirnya ngadepin ketidakpastian mendalam di proyeksi iklim jangka panjang. Semuanya ini bagian dari usaha manusia yang kayaknya nggak ada habisnya ya, buat ngerti dan antisipasi masa depan. Iya, betul. Intinya sih, model-model prediksi modern ini, mau yang statistik, mau yang basisnya fisika atau sosial, itu alat yang berharga banget. Mereka ngasih kita wawasan probabilistik, ngebantu kita paham rentang kemungkinan, faktor-faktor penting apa aja yang ngaruh ke depan. Tapi ada batasnya juga ya. Nah, itu dia. Kita juga harus selalu sadar batasannya. Prediksi itu bergantung banget sama kualitas data, asumsi yang dipakai, gimana modelnya dirancang. Nggak bisa mereka nangkep semua kerumitan dunia. Apalagi ketidakpastian mendalam pas lihat jauh ke depan atau ketemu kejadian yang benar-benar baru. Makanya, sedikit kerendahan hati gitu ya, humility, pas ngadepin masa depan itu sikap yang bijak. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Mungkin ini pertanyaan penutup yang bisa kita bawa pulang, kita renungin. Mengingat ada ketidakpastian yang nggak bisa dihindari, bahkan ketidakpastian mendalam, soal masa depan jangka panjang. Gimana sebaiknya kita, sebagai individu, sebagai masyarakat, menyeimbangin dua hal ini? Kebutuhan vital buat merencanakan, siap-siap, bikin keputusan buat masa depan, sama penerimaan yang bijak kalau bakal selalu ada hal-hal yang nggak bisa kita tahu atau kita kendalikan. Gimana kita maju dengan cerdas dan adaptif di tengah kabut ketidakpastian ini.